Halo semuanya, selamat datang lagi di News The Lazy Gadget untuk tanggal 7 November 2022. Untuk minggu ini, ladang berita sangat, apa kalau lawan kata gersang? Subur. Oh ya, sedang subur dan ada hal yang paling gede itu adalah terkait Elon Musk sudah menjadi CEO baru Twitter ya. Tapi kita akan mulai dulu dengan sebuah insiden di mana Instagram tuh tiba-tiba menggila dan nge-suspend semua orang tanpa alasan yang jelas. Di mana salah satunya adalah The Lazy Titip. Saya sempat berpikir kalau saya mungkin tidak menjadi juragan consignment lagi karena hilangnya Instagram itu. Karena kan beberapa saat yang lalu sedikit tips juga kalau kalian itu mau live streaming Instagram dari komputer itu bisa pakai aplikasi namanya Yellow Duck. Nah, dan Yellow Duck ini kan app party dan dia itu nggak lewatin two factor. Jadi ada kemungkinan data itu bisa hilang. Setelah berapa kali kena hal yang sama kayak diminta request kalau masuk harus minta code dan segala macam, akhirnya gue memutuskan untuk berhenti dulu untuk live streamingnya. Gue kira gara-gara itu. Ternyata memang Instagram tuh lagi gila secara global. Oke? Kedua kita ngomongin Twitter. Twitter adalah tempat di mana orang langsung mencari informasi ketika Instagram kemarin down. Dan ternyata memang banyak hal yang sama. Cuman kalau kita ngomongin Twitter ya, Twitter kan akhirnya secara official tuh udah dikontrol sama Elon Musk. Dimana di hari dia masuk itu ada 4 eksekutif yang langsung dipecat sama si Mas Elon. Dan akan sangat banyak kontroversi yang terjadi. Ini lu mau pindahin fokus gue kemana dulu? Nggak bisa kalau gitu. Oh nggak bisa ya? Banyak kontroversi yang dilakukan oleh Elon Musk di hari-hari dia sekarang menjalani Twitter. Let's say kita ngomongin dia mau menghidupkan Vine atau Twitter sharing application untuk video, dan dari 5 juta orang ngevote itu 70% yes. Cuman kata dari orang yang dulu ngerjain Vine, ini code-nya itu udah 6 sama 10 tahun. Jadi kalau lo mau bikin Vine ini, itu benar-benar harus dikerjain dari nol. Dimana Elon Musk sendiri katanya ini harus ada di akhir 2022. Jadi buat orang tuh udah gak masuk akal untuk mereka ngejar kayak dalam sebulan benar-benar nge-crunch buat, kalau lo ambil kan gue gak bisa baca skrip. Enggak, gue lagi baca skrip untuk nge-crunch untuk ngebikin si Vine ini. By the way, ini Z Fold 4 dipinjemin Samsung. Terima kasih Samsung. Kalau mau dikasih juga lebih terima kasih lagi. Kebetulan teman saya Detektif Aldo katanya juga perlu. Ya. Lalu, selanjutnya adalah terkait Twitter Blue. Kalau kalian nggak tahu Twitter Blue, itu adalah sebuah fitur berbayar subscription di mana kalian bisa nyobain fitur-fitur duluan kayak edit, lalu tidak adanya ads. Di mana untuk Twitter Blue sendiri kan harga itu di $5. Tapi dengan masuknya Elon Musk, dia meminta harga dari Twitter Blue itu sekarang naik ke $20. Dan semua yang menggunakan Twitter Blue itu punya 90 hari untuk resubscribe atau akan kehilangan benefit dari Twitter Blue. Di mana salah satunya adalah being verified atau punya tanda centang. Menurut Elon Musk, tanda centang ini katanya ini nggak penting ya. Karena ini bukan harusnya dikasih sama orang-orang yang berguna atau nggak berguna, tapi buat siapapun yang punya power. Karena dari si Elon Musk ini katanya revenue dari Twitter sendiri 50% tuh diharapkan datang dari subscription, di mana yang tadinya $20 akhirnya menjadi $8 setelah banyaknya komplain dari orang-orang. Salah satunya adalah Stephen King. Dan dari komplain-komplain ini $8 ini katanya diambil dari harga yang memang sudah ditentukan secara buying power dari berbagai negara. Cuma baik lagi kalau kita ngomongin Twitter Blue yang baru $8, itu kalian langsung dapat verification badge, terus kalian bisa dapat second tag di mana kalian tuh bisa naruh deskripsi tambahan di profil kalian, terus bisa video yang lebih panjang. Cuman bedanya adalah kalau Twitter Blue sebelumnya itu kalian nggak ada iklan sama sekali, kali ini tetap ada iklan tapi setengah. Jadi mungkin nanti akan ada tier lebih tinggi untuk dari si Twitter Blue ini, mungkin yang pro version atau plus version yang benar-benar menghilangkan iklan sepenuhnya. Kalau benefit lain tuh udah kayak cuman video yang lebih panjang dan segala macam. Jadi kayak prioritas reply, mention itu bukan sebuah hal yang kayak perlu banget gue rasa. Dan terakhir kalau ngomongin si Elon Musk ini, dia menyatakan ke karyawannya kemarin waktu dia masuk, di tanggal 7 November untuk verification subscription ini udah bisa. Dan kalau belum bisa, dia akan langsung memecat orang-orang yang tidak melakukan itu. Jadi dengan cepat dia merolling karyawan-karyawannya. Karena berita terakhir itu adalah dia itu meng-PHK cukup banyak orang dan akhirnya akan ada serangan-serangan hukum lah gitu. Cuman ya kita akan melihat wajah baru Twitter dengan Elon Musk, dia bahkan nge-tweet kayak keep complaining karena ini akan tetap stay $8 dan dia merubah DP dia jadi bocah yang lagi ngangkat telepon dan kayak tempat untuk
hotline untuk orang komplain. Oke, kita masuk ke, oh ya satu lagi, kalau untuk kita yang tidak bayar itu ada free edit. Jadi edit tweet sekarang untuk free, semuanya udah bisa. WhatsApp sekarang udah bisa 1024 partisipan, di mana community juga udah dijalankan. Community ini adalah kayak line ad, di mana satu grup itu di dalamnya itu bisa punya banyak grup-grup kecil yang punya spesifik lah pembahasannya. Biasanya buat apartemen, yang kayaknya nggak mungkin karena orang apartemen gue rasa cuek-cuek semua juga. Dan intinya sebenarnya lebih ke grup chat itu udah bisa 1024 orang dari 512, dan sekarang WhatsApp itu udah bisa buka polling. Jadi kurang lebih sebenarnya udah mirip-mirip kayak Telegram. Lalu Netflix katanya di 2023 mendatang siapapun yang berlangganan di luar rumah yang punya akun itu akan dikenakan additional charge. Jadi kalau kalian kayak numpang ke teman kalian itu akan ada additional charge. Gue sebenarnya nggak ingat betul apakah ketika gue buka Netflix untuk pertama kalinya gue ngasih dia permission buat lokasi. Tapi yang pasti waktu gue ke Jepang, itu Netflix bisa mendeteksi kalau gue lagi di Jepang dan dia bisa ngasih konten-konten eksklusif yang di Jepang. Jadi harusnya memang lokasi kalian di track. Jadi dari situ nanti akan ada additional charge. Cuma belum tahu harga itu bakal nambah berapa, tapi ya udahlah berarti ujung-ujungnya silahkan untuk subscribe sendiri aja gitu. Karena sama aja kayaknya. Terus untuk iklan Netflix itu juga udah launching di beberapa negara, di mana Indonesia belum kena, jadi santai aja. Tapi untuk plan terbaru ini itu harganya 7 USD. Dengan beberapa kekurangan seperti cuma 720p dan gak ada offline download. Nah, iklan-iklan ini tuh akhirnya udah dites sama salah satu orang dari The Verge, di mana dia itu pakai akun baru, nyobain plan ini dengan harga $7. Dia bilang ada beberapa hal yang bisa di-mention, kayak beberapa film, kayak Spider-Man, itu nggak ada iklan sama sekali. Beberapa series dari Netflix itu ada iklan di awal, bahkan beberapa kali di bagian tengah. Cuman itu tuh randomly muncul, di mana iklan ini tuh nggak bisa di-skip sama sekali, tapi bisa kalian pause. Dan untuk iklan-iklan ini juga, itu benar-benar bergantung sama film yang kalian tonton atau series yang kalian tonton, karena mungkin beberapa itu nggak terima ada iklan dan segala macam. Tapi yang pasti beberapa konten itu juga di-lock karena kalian itu pakai yang ada iklannya. Jadi ada beberapa perbedaan lah antara konten-konten yang disediakan oleh Netflix dengan harga 7 USD ini. Tapi menurut dia dalam sejam memang dapat iklan sebanyak 4-5 menit dengan durasi 15-30 detik. Jadi semoga nggak masuk Indonesia. Lalu Xiaomi juga baru aja ngeluarin sebuah konsep phone yang cukup wadidaw, karena untuk konsep phone terbaru untuk Xiaomi 12S Ultra ini, dia menyatakan kalau dia mengerjakan 2 smartphone sekaligus. Yang pertama adalah smartphone normal, dan satu lagi adalah konsep phone ini. Dimana konsep phone ini tuh bisa menggunakan lensa Leica untuk digabungkan ke smartphone. Jadi dia itu bisa dipasang kayak semacam pakai booster di bagian belakang kameranya, bahkan dia menjelaskan kayak dikasih kaca sapphire biar nggak ngelecet atau apapun itu. Nah, kamera ini atau smartphone yang hybrid kamera ini tuh dia juga punya settingan dimana kayak kamera pada umumnya itu kayak zebra line, terus kayak fitur kayak focus peaking, histogram itu bisa. Cuman terakhir berita dari Android Authority ini menyatakan kalau konsep phone ini nggak akan dijual sama sekali, sama seperti Mi Mix 4, di mana smartphone itu punya 4 layar full, bagian depan, belakang, kiri, kanan. Lalu kita masuk ke Galaxy S23, ini mungkin berita yang sangat membahagiakan buat siapapun fanboy Samsung di luar sana. Karena earning report dari Qualcomm untuk 2023 di kuartal pertama, itu menyatakan kalau semua smartphone Samsung, tuh kalau kemarin di S22 75%, di tahun ini dia 100% atau secara global itu akan menggunakan Qualcomm Snapdragon. Gua kira tadi waktu gua ngeklik berita ini adalah sebuah berita clickbait, karena kayak yang kemarin di mana Apple tuh katanya akan pakai Snapdragon dan segala macam. Ternyata ini beneran nggak ada Exynos lagi, dan setelah gue lihat pun kita udah nggak pernah ngelihat smartphone mid range ataupun smartphone dari brand lain yang pakai si Exynos. Sekarang kalian bisa lihat semua itu MediaTek, kalau nggak ya Snapdragon. Jadi untuk S23 harusnya dikonfirmasi Snapdragon 8 Gen 2. Lalu masuk lagi ke Z Fold 5. Z Fold 5 ini akan membawa sebuah perubahan sedikit lebih berbeda dibandingkan Z Fold 4. Gue nggak tahu, so far gue ngeliat Z Fold 3, 4, 5 itu memang perubahannya itu udah cukup minor. Mungkin nanti lebih ke gimmick kayak ada software atau apapun itu. Kita tahu sendiri Z Fold 3 juga ke Z Fold 4 itu udah punya rumor yang cukup kuat kalau dia akan langsung hadir dengan S Pen. Dimana akhirnya di Z Fold 4 nggak ada,
dan akhirnya dia harus beli casing yang harganya 1 juta buat dapat si S Pen itu. Nah di Z Fold 5 ini katanya akan ada S Pen langsung, karena di Z Fold 4 hal itu dikorbankan dengan adanya kamera flagship. Jadi perbedaan yang cukup signifikan itu adalah Z Fold 3 4 itu adalah kamera flagship, dan juga tentu aja ada efisiensi yang lebih tinggi karena dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Jadi kita lihat aja nanti apakah beneran nanti si Z Fold 5 sendiri ini bakal punya hal yang sama. Bahkan Samsung juga menyatakan kalau Apple sendiri itu bakal masuk ke dunia foldable di 2024, tapi itu akan dimulai dengan tablet dulu. Jadi handphone itu belum. Kita masuk lagi ke iklan Samsung terbaru yang masih berhubungan dengan Fold series, di mana dia sekali lagi menyerang Apple, di mana terlihat ada seorang pengguna yang terlihat di kubu Apple itu duduk di sebuah batasan, dan dia bilang kalau Samsung ini ada foldable, terus kayak ada kamera yang lebih epic dan segala macam, di mana dua hal yang sangat dibanggakan oleh Samsung kalau ngelawan Apple. Tapi di sisi lain di Apple itu sendiri mintakan kayak ya udah ditunggu aja karena hal itu akan datang ke kita. Jadi memang selalu sama kayak Apple tuh always on display-nya selalu belakangan, terus kayak nanti foldable juga akan hadir dari belakangan, karena biasanya kalau si Apple mengeluarkan sesuatu, dia mencoba untuk meracik biar lebih berbeda dan biasanya juga diikutin oleh brand lain gitu. Lalu kita masuk ke sebuah video dari Twitter yang memperlihatkan kalau kalian mungkin suatu hari nanti punya kejadian yang sama, ini bisa menjadi solusi buat kalian. Jadi terlihat ada seorang pria gitu kan, iPhone-nya jatuh ke sela-sela di bar. Dia coba diambil dengan segala cara, itu nggak bisa dilakukan. Pria ini akhirnya datang dengan sebuah solusi yang menarik. Dia membawa charger MagSafe dia, dan dia mancing dengan charger MagSafe dia. Karena kalian tahu magnet dari MagSafe ini kan udah cukup kuat ya untuk menempel antara charger dan handphonenya, dan itu berhasil dilakukan. Nggak akan ada yang tahu apakah ini akan terjadi gitu kan, tapi maksud gue ini akan menjadi sebuah solusi yang cukup baik. Lalu iPhone 14 Plus ini datang dari Minchoco. Ini sebenarnya berita yang sama yang diulang-ulang terus-menerus, tapi ini memperlihatkan seberapa rendahnya minat orang-orang terhadap iPhone 14 dan 14 Plus, karena dari Minchoco sendiri menyatakan ada 3 pabrik yang dikatakan itu sedang merubah production line mereka dari 14 Plus semuanya ke 14 Pro dan 14 Pro Max. Jadi harusnya Apple di awal harusnya cukup optimis terkait 14 dan 14 Plus ini, yang dimana terlihat seperti sebuah smartphone yang totally sama, tapi ternyata akhirnya juga 14 Pro yang akan megang untuk earning harusnya untuk Apple di tahun depan. Lalu ini ada 2 berita, ini adalah Apple TV Plus gratis ya buat kalian, dan juga Apple Music gratis. Yang pertama Apple TV Plus gratis, ini expirednya di 2 Desember. Ini harusnya buat pengguna yang belum pernah subscribe Apple TV sama sekali, dan ini dapat 2 bulan. Jadi konsep itu kayak 7 hari free trial, dikasih penawaran 2 bulan gratis, habis itu baru nanti bayar di bulan ketiga, yang harusnya itu bisa kalian berhentikan. Ini sebenarnya datang dari promosinya Selena Gomez, karena dia bikin dokumenter My Mind and Me, dan dia bagi-bagi ini, makanya nama itu Selena Gift gitu. Tadi kemarin gue udah coba di iPhone, saat ini udah coba di Android, dan itu semua berhasil. Sedangkan Apple Music ini emang dari Shazam aja. Kalau kalian klik Shazam, nanti dia ada pop-up untuk Apple Music. Kalian bisa klik dan kalian bisa klaim itu selama 3 bulan. Coba bedanya kalau untuk Android itu selama 1 bulan. Dan berita terakhir adalah terkait iPhone SE 4. Ini adalah sebuah smartphone yang gue rasa akan sangat menarik dan akan menjadi pilihan banyak orang banget. Karena kita tahu iPhone 15 sendiri kan udah dijanjikan akan menggunakan Dynamic Island untuk semuanya. Jadi ini bisa menjadi iterasi terakhir Apple untuk sebuah smartphone dengan XR dengan chipset terbaru gitu. Walaupun ya kalau gue ngomongin chipset dari iPhone SE 4, kemungkinan besar menurut gue itu akan di A15. Karena kalau dia ke A16, iPhone 13 dan iPhone 14 dan 14 Plus kemungkinan akan mati. Cuman di sini berita terbaru dari Ross Young, leak-nya adalah dia menyatakan Apple tuh lagi memilih antara 4 layar yang berbeda dari 4 pabrik yang berbeda. Yang pertama adalah layar 5,7 dan 6,1, ini masih menggunakan IPS atau LCD, jadi masih sama dengan XR yang sekarang. Dan 2 lagi adalah 6,1, dua-duanya OLED. Jadi kalau emang iPhone SE 4 yang bentuknya kayak iPhone XR dan punya fingerprint scanner di bagian kanan, itu bisa rilis dengan sebuah layar 6,1 OLED dan juga A15 Bionic dengan semua hal-hal yang sama yang ada di iPhone XR sekarang, kayak kamera, flash dan segala macam. Mungkin gua rasa akan ada upgrade software di sana untuk portraitnya, karena kan portraitnya itu nggak bisa untuk objek. Gue rasa iPhone SE 4 akan menjadi sebuah smartphone yang cukup hangat untuk dibeli oleh berbagai banyak orang di seluruh dunia.
Oke, itu aja berita minggu ini. Ini udah jam 3 pagi. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye guys.